Halo sahabat hukum, di tengah pandemi COVID-19 ini, pemerintah Indonesia menerapkan PSBB di beberapa wilayah di Indonesia. Kementerian Kesehatan akhirnya merilis Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 yang merupakan aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Adapun peraturan pemerintah tentang PSBB ini adalah merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan ini ditandatangani oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia pada tanggal 3 April 2020 yang berisikan 19 pasal. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 ini disebutkan, PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Jakarta adalah salah satu daerah di Indonesia yang sudah memberlakukan PSBB sejak hari Jumat tanggal 10 April 2020. Selama PSBB, masyarakat dihimbau tidak berkegiatan di luar ruangan. Jika mau berkumpul di luar rumah, jumlah maksimal yang diizinkan hanya 5 orang per perkumpulan. Jika melanggar, ada sanksi yang bisa diberikan oleh para aparat keamanan, yakni dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau pidana denda paling banyak 100 juta rupiah. Selain membatasi jumlah warga yang ingin berkumpul di luar ruangan, selama PSBB ada juga pembatasan-pembatasan seperti peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial dan budaya, dan pembatasan moda transportasi yang tercantum dalam pasal 13 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020. Pembatasan tersebut dikecualikan bagi pelaku usaha di 8 bidang, yakni kesehatan, pangan energi, komunikasi, keuangan, dan perbankan, logistik atau distribusi barang, kebutuhan keseharian retail, dan industri strategis. Meski begitu, pelaku usaha di 8 sektor tersebut harus tetap memperhatikan aspek jarak fisik selama menjalankan kegiatannya. Selama PSBB, jam operasional angkutan umum juga dikurangi. Semua kendaraan umum hanya diizinkan beroperasi pada pukul 6 pagi hingga jam 6 sore. Jumlah penumpang yang bisa diangkut pun hanya sedikit, maksimal 50% dari kapasitas moda terkait. Pemerintah juga menghimbau pengemudi angkutan pribadi untuk menerapkan pembatasan jumlah penumpang di kendaraan masing-masing selama PSBB berjalan. Akan tetapi, tak ada larangan bagi kendaraan pribadi untuk melintas dan keluar atau masuk kawasan Jakarta selama PSBB. Sesuai peraturan yang berlaku, PSBB akan berlangsung 14 hari sejak ditetapkan. Tetapi jangka waktu ini bisa bertambah apabila ke depannya belum ada tanda penyebaran COVID-19 terkendali di ibu kota. Semoga masa PSBB dan penyebaran COVID-19 ini segera berlalu ya, agar tak perlu lagi ada pembatasan kegiatan-kegiatan dan masyarakat bisa beraktivitas seperti sedia kala. Tetap jaga kesehatan dan masih di rumah aja ya.